Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Salwa dengan NIM 240101073. Kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat hukum Islam berdasarkan materi dari buku Filsafat Hukum Islam karya Dr. Haji Mutawalli MAG. Kajian ini tentang hakikat, tujuan, dan hikmah di balik ketetapan syariat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat berasal dari kata philosophia yang berarti cinta kepada kebijaksanaan. Dalam konteks hukum, filsafat menggali hakikat di balik setiap ketetapan. Filsafat hukum Islam adalah ilmu yang mengkaji hakikat, tujuan, dasar, dan hikmah dari hukum Islam. Tidak hanya membahas apa hukumnya, tetapi juga mengapa hukum tersebut ditetapkan. Tujuannya agar hukum Islam ini dipahami secara rasional, mendalam, dan selaras dengan kemaslahatan umat manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep hikmah. Hikmah berarti kebijaksanaan, ilmu, pemahaman, serta kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam Islam, hikmah menjadi pondasi utama memahami tujuan syariat. Adapun landasan pemahaman, hikmah ini menjadi dasar dalam memahami esensi dan tujuan di balik setiap ketetapan syariat Islam. Lalu, keadilan berbasis ilmu. Orang yang memiliki hikmah mampu mengambil keputusan secara adil berdasarkan ilmu dan akal yang sehat. Saya akan menjelaskan konsep ilat atau ratio legis. Ilat ini adalah alasan atau sebab ditetapkannya suatu hukum. Setiap hukum Islam memiliki tujuan tertentu yang selalu bermuara pada kemaslahatan manusia. Dengan mengetahui ilat, hukum dapat ditetapkan secara tepat dan kontekstual. Jadi, khamar itu diharamkan karena memabukkan dan karena merusak akal, salah satu maqasid syariah yang wajib dijaga. Selanjutnya, pencurian itu dihukum agar ketertiban sosial terjaga dan harta masyarakat terlindungi dari perbuatan zalim tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syariah, fikih, dan hukum Islam. Nah, dalam memahami perbedaan antara tiga konsep fundamental ini menjadi kunci dalam kajian filsafat hukum Islam. Dari sumber yang tetap hingga hasil ijtihad yang dinamis. Yang pertama adalah syariah. Syariah adalah ketentuan Allah dari Al-Quran dan hadis, bersifat tetap dan universal. Kemudian adalah fikih. Fikih ini adalah hasil ijtihad ulama dalam memahami syariah, dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah hukum Islam. Hukum Islam ini adalah keseluruhan aturan yang bersumber dari syariat dan merupakan hasil ijtihad ulama. Selanjutnya ada objek kajian dan asas hukum Islam. Yang pertama adalah objek kajian. Nah, objek kajian ini dapat berupa hakikat hukum Islam atau dasar penetapan hukum, tujuan syariat atau maqasid syariat, nilai keadilan, kemaslahatan umat. Asas dan prinsip yang pertama ada keadilan atau adalah kemaslahatan atau maslahah persamaan di hadapan hukum, lalu kemudahan atau taisir, serta menghindari kemudaratan dan menjaga hak dan kewajiban antara manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber hukum Islam dan ijtihad. Hukum Islam berpaut pada sumber-sumber otoritatif dan diperluas melalui ijtihad sebagai upaya sungguh-sungguh ulama untuk merespon persoalan baru, menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat, sekaligus tetap menjaga prinsip syariat. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Nah, sumber otoritatif utama yang menjadi landasan segala ketetapan hukum Islam. Yang kedua adalah ijma' dan qiyas. Nah, konsensus ulama dan analogi rasional sebagai metode pengembangan ijtihad. Nah, adapun metode ijtihad lainnya seperti istishab, maslahah mursalah, syariah sesuai kebutuhan zaman dan konteks sosial. Nah, selanjutnya adalah maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan utama ditetapkannya hukum Islam tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. 5 tujuan pokok untuk menjaga kelangsungan hidup dan peradaban. Yang pertama, menjaga agama, melindungi kebebasan beribadah dan kesucian akidah. Yang kedua, menjaga jiwa, menjamin hak hidup dan keselamatan setiap manusia. Yang ketiga, menjaga akal, melindungi kewarasan dan kemampuan berpikir sehat. Yang keempat, menjaga keturunan untuk memelihara kehormatan dan kelangsungan nasab. Dan yang terakhir adalah menjaga harta, menjamin keamanan dan kehalalan pengolahan harta yang kita dapatkan.
Jadi, adapun kesimpulannya, filsafat hukum Islam ini membantu memahami makna, tujuan, dan hikmah syariat secara mendalam. Hukum Islam tidak hanya berisi aturan, tetapi tujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Melalui konsep hikmah, illat, ijtihad, dan maqasid syariah, hukum Islam dapat diterapkan secara bijaksana sesuai perkembangan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.